Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Tami. Di video kali ini aku mau Q&A pertanyaan-pertanyaan kalian di video aku yang ini nih tentang cara menghilangkan keloid tanpa operasi, dan disitu aku menggunakan bawang putih. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau aku ini bukan dokter, aku ini juga bukan tenaga medis, aku juga bukan orang kesehatan, jadi aku cuman orang biasa yang berbagi tips, dan aku tuh bener-bener pure sharing pengalaman aku di situ, cara aku menghilangkan keloid dengan bawang putih. Nah, di sini aku mau jawab beberapa pertanyaan dari kalian karena terus terang aku nggak tahu kalau bakal seantusias itu gitu ya teman-teman di video aku itu, dan ternyata banyak juga orang-orang yang sedang berusaha menghilangkan keloid. Nah, oke, jadi aku mulai ya. Pertama, aku ambil datanya dulu dari Google, dari Alo Dokter. Di sini ada yang nanya, bisa nggak sih dok menghilangkan keloid menggunakan bawang putih? Nah, di sini tuh dijawab, cara menghilangkan keloid itu dengan operasi laser, radiasi, dan lain-lain, pokoknya yang medis-medis kayak gitu kan. Terus menurut penelitian, ekstrak dari bawang putih itu belum bisa menghilangkan, tapi dia bisa melunakkan. Jadi banyak kontroversinya juga. Nah, kalau kata dokter ini, dia bisa melunakkan si jaringan keloid yang mengeras itu, dan kemungkinan bisa menyamarkan keloid, tapi harus diimbangi dengan pengobatan yang lain. Nah, di sini tuh nggak dijelasin pengobatan yang lain itu apa. Nah, dari beberapa komen juga banyak yang bilang dia tuh habis operasi, justru keloidnya itu malah terbentuk lagi sesuai dengan luka bekas operasinya. Jadi dia operasi untuk menghilangkan keloid, justru keloid baru terbentuk dan lebih besar dari keloid yang sebelumnya. Terus ada juga yang bilang dia menggunakan bawang putih dan berhasil sampai tipis banget keloidnya, tinggal menghilangkan nodanya aja. Karena kan emang di sebagian orang dipakai bawang putih itu jadi menghitam gitu kan. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Ini aku catat karena lumayan banyak. Nah, ditanyakan kenapa aku menggunakan lidah buaya di sekitar keloid. Nah, lidah buaya itu memiliki sifat antiseptik, dan dia adalah salah satu tumbuhan juga yang katanya bisa membantu menghilangkan keloid, memudarkan gitu ya, dan dapat membantu penyembuhan keloid di tahap awal, di awal-awal kalian kena kira-kira ini akan jadi keloid itu, kalian bisa langsung gunain lidah buaya, bisa ekstraknya, bisa juga yang udah jadi yang dijual di pasaran, bisa juga langsung dari batang pohonnya asal dibersihin dulu. Yang kedua, bisa juga pakai madu. Selain bawang putih, terus lidah buaya, bisa juga pakai madu. Nah, kenapa pakai madu? Ternyata madu itu bisa mencegah proses sel-sel kulit mati terakumulasi di daerah sekitar luka kalian, dan dapat memperlancar juga sirkulasi peredaran darah sehingga penyembuhan luka itu akan semakin cepat. Jadi itu perpaduan yang bagus banget tuh, bawang putih, terus lidah buaya, dan madu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, berapa kali penggunaannya? Nah, kalau aku lihat di internet sini ya, bisa 2 kali sehari. Kalau aku pribadi, aku gunainnya cuman 1 kali sehari karena emang agak males gitu ya. Jadi pokoknya penting 1 kali sehari itu aku gunain. Nah, terus ada yang bilang apakah tiap hari? Nah, selagi keloid kalian itu belum luka, maksudnya belum mengeluarkan air, belum melembung, dan masih fine-fine aja untuk dikasih bawang putih, kasih terus tiap hari. Sampai sekiranya itu udah ada lukanya dan udah berair, kalau dikasih bawang putih kan perih, nah itu stop aja dulu, stop beberapa hari sampai lukanya kering, sampai ngelupas dan udah nggak kenapa-napa, baru kalian kasih bawang putih lagi. Jadi aku nggak bisa bilang itu setiap hari atau 3 hari sekali, itu tergantung di luka kalian, di keloid kalian itu bereaksinya kayak gimana, bereaksinya berapa hari sampai ngelupas habis, maksudnya ngelupas terus nggak perih lagi. Pokoknya kalau udah nggak perih, kalian bisa pakai lagi. Terus ada juga yang tanya, keloid aku udah melembung, dipakein lagi nggak? Pakein selagi dia belum ada nanahnya, bukan nanah, cairan, atau selagi dia belum bisa dikupas gitu, dikeletek, kalian pakein aja terus.
memang kayak gitu, dia melembung terus ngeras. Terus ada yang tanya juga kalau keloid di muka atau di badan bisa nggak, ada juga kemarin yang katanya di leher. Itu tergantung sama kalian, tapi aku nggak saranin kalau misalnya untuk di muka ya. Soalnya kalau misalkan kita kasih bawang, kan otomatis misalkan sini nih keloid, terus kita kasih bawang, nah di sekitarnya sini itu akan gatel, dan ada kemungkinan untuk bawangnya itu kena sekitaran pipi nih misalnya ya. Dan itu biasanya kita iseng, kita garuk-garuk terus, bisa jadi luka baru gitu. Jadi aku nggak saranin banget kalau misalnya aku pakai di wajah, kecuali benar-benar kalian hati-hati banget pakai bawang putihnya tuh sampai nggak keluar-keluar dari jalur keloidnya itu gitu, jadi nggak kemana-mana juga rasa panas dan gatalnya. Terus juga ada yang tanya kalau keloidnya udah menahun bisa nggak kak? Menurut aku sih bisa, karena keloid aku yang di kaki kanan itu aku obatinnya setelah 3 tahun. Selama 3 tahun itu aku nggak ngerasa terganggu dengan keloid, tapi lama-kelamaan semakin bertambahnya usia aku ngerasa apaan sih ini ngeganggu banget, makanya aku baru cari-cari cara gimana caranya ngilangin keloid. Nah jadi baru deh pas 3 tahun baru aku pakein, alhamdulillah masih bisa bereaksi gitu ya. Kalau udah tipis banget terus udah nggak gatel saat dipakein bawang putih gimana? Aku juga nggak bisa jawab sih ya. Menurut aku mungkin jaringan keloidnya itu udah semakin sedikit kan, karenanya kan katanya itu emang udah tipis banget. Mungkin jaringannya semakin sedikit, jadi nggak banyak yang bereaksi ketika dipakein bawang putih. Tapi saran aku tetap aja pakein bawang putih. Itu udah sedikit lagi, kamu udah sabar gitu ya, dari yang tebel sampai terus tinggal tipis, tinggal dikit lagi udah pakein aja terus. Terus ada juga yang bilang, kak kok panas dan gatal. Nah di sini kalian terserah mau lanjutin apa enggak. Tapi kebanyakan yang udah coba itu memang reaksinya panas dan gatal. Tapi aku baca nih ya di beberapa artikel, kalau misalnya ada reaksi panas dan gatal, itu segera hubungi dokter, atau nggak segera tanya maksudnya ada alergi atau enggak. Tapi kalian bisa coba nih ya, bawang putih taruh di kulit aja memang gatel. Maksudnya nggak gatel banget sih, tapi kalau ditaruh di keloid bener-bener gatel. Tapi kalau di aku dia berfungsi, terus dia bisa ngelupas juga. Dan kalau misalnya gatel nih ya, jangan digaruk, please banget jangan digaruk, karena itu bisa bikin iritasi, bisa bikin luka. Kalian tinggal kompres aja pakai air panas atau air es atau es batunya juga gitu, nggak apa-apa, nanti rasa panasnya juga hilang. Atau kalian bisa olesin madu atau lidah buaya, akan dingin tuh ya, jadi lumayan ngurangin rasa gatalnya. Terus ada yang tanya berapa lama kak? Nah, kalau berapa lama itu tergantung kesabaran kalian. Hasil di setiap orang tuh beda-beda. Aku nih ya, di video aku yang sebelumnya itu belum hilang loh ya, cuman pudar, memang pudar banget. Itu aku sekitar 6 bulan baru kayak gitu, belum hilang. Jadi ya kalau misalkan kalian yang nggak sabaran ya kalian bisa coba operasi. Tapi kalau operasi itu kemungkinannya bisa dua, bisa jadi keloid baru atau memang sembuh gitu. Kalau yang punya bakat keloid terus operasi keloid, ya bisa hilang, bisa jadi keloid lagi. Kayak salah satu teman kita nih ada yang komen, dia habis operasi keloid, justru keloid baru tuh malah terbentuk guys. Terus ada juga yang katanya disuntik dia udah habis banyak berbulan-bulan, udah hampir setahun lebih, emang sih menipis gitu, memudar, tapi masih ada, dan dia udah habis uang banyak banget katanya kayak gitu. Makanya dia mau coba beralih ke bawang putih karena emang gak ada yang instan. Terus ada yang nanya juga, aku baru pakai 3 hari kok belum hilang kak gitu. Dan tolong banget baca deskripsi video aku itu aja tuh 6 bulan, kamu baru pakai 3 hari terus kamu mau hilang keloidnya. Itu aku kan benar-benar nggak jamin. Kamu pakai 2 hari terus hilang, kamu pakai 3 hari hilang, kak berapa lama? 3 hari. Terus pas kamu pakai 3 hari, kak kok belum hilang? Terus kalian marah gitu ke aku. Itu kan beda ya, metabolisme setiap orang itu benar-benar beda-beda. Jangan dipukul rata, jangan disamaratain. Kak bakal jadi gelap nggak ke kulitnya? Tergantung. Kalau di aku, iya, di aku jadi gelap. Tapi ada di beberapa teman-teman juga yang nggak gelap, dia cuma merah-merah doang, terus ngelupas dan normal lagi kulitnya. Kalau di aku
Aku adalah tipe orang yang kalau misalkan ada luka ya menghitam gitu, menggelap, cuman akan mudah hilang juga gitu. Tapi saat luka memang kalau di aku jadi gelap, apalagi di keloid ini saat aku pakaiin bawang dia makin gelap gitu, makin menghitam. Tapi setelah itu dia melupas dan di dalamnya itu kulit baru. Terus juga ditutup Hansaplast atau enggak. Nah, selagi kalian di rumah, kalian nggak kemana-mana, biarin aja itu terbuka. Nah, kalau saat pemakaian ya nggak usah akan boros Hansaplast juga, toh kita cuma pakai 15 menit terus diambil. Kalian siapin aja waktu 15 menit untuk nempelin, habis itu dicabut. Jadi nggak usah dipakai Hansaplast, kecuali nih ya kan kita harus meminimalisir gesekan. Kalian misalnya ada keloid nih di sini, otomatis kalian harus pakai baju dong. Nah, kalian bisa tutupin Hansaplast tapi jangan ditekan banget, biarin aja kayak ngambang gitu nempelinnya, supaya nggak kegesek-gesek baju aja. Tapi kalau misalnya kalian di rumah, terus keloid kalian bisa di mana gitu ya, yang nggak harus ditutupin gitu ya, nggak usah dipakai Hansaplast, biarin aja terbuka kayak gitu. Nah, terus ada juga bagian sekitar keloid jadi berair. Nah, itu kemungkinan kena getah dari bawang putih. Udah kena getah terus kalian garuk, mungkin saking gatalnya, jadi dia kayak ada kayak kulitnya tuh melembung-lembung, terus isinya tuh kayak air kecil-kecil gitu. Nah, itu bakal perih banget kalau kalian terus garuk. Dikompres aja. Nah, terus pertanyaan juga, dapat hasil segitu berapa lama? Aku segitu 6 bulan. Kalian bisa baca deskripsi aku dulu. Jadi nggak ada pertanyaan berulang gitu ya, soalnya lumayan banyak banget yang tanya dan takutnya nggak kejawab sama aku. Ini pun aku ringkas beberapa yang aku bikinin video ini, pertanyaan yang sering muncul, yang beberapa udah aku jawab tapi masih ditanya lagi, jadi aku bikinin satu video khusus buat pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, mungkin segitu aja video aku kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, nanti insya Allah aku jawab. Kalau misalnya ada waktu dan kesempatan, pasti aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga keloid kalian juga cepat sembuh, semoga tips-tips aku juga bermanfaat. Aku juga nggak maksa kalian untuk menggunakan bawang putih. Kalau kalian punya uang berlebih gitu, kalian bisa operasi, kalian bisa suntik juga, tapi semuanya tetap mau suntik, mau operasi, mau apapun itu berproses, nggak 1 atau 2 hari terus langsung hilang kayak gitu guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah tonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Siapa tahu video aku ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Sampai jumpa ya di video-video yang selanjutnya. Bye, assalamualaikum.